Masih Tunisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang kepada seluruh peserta webinar pada siang hari ini yang saya hormati Pak Andri Hernandi sebagai dosen pengampu mata kuliah Etika dan Sistem Nilai Kepercayaan dan rekan-rekan serta teman-teman mahasiswa pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan anugerahnya sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom Beda Buku kali ini dengan judul pentingnya etika komunikasi dalam perspektif kepercayaan untuk memperkuat hubungan interpersonal di era VUCA pada siang hari ini. Sebagai manusia yang beriman dan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebelum kita memulai webinar pada siang hari ini, marilah kita tenangkan pikiran dan hati kita untuk hening. Hening dimulai. Hening selesai. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Acara selanjutnya sambutan dari Pak Andri Hernandi sebagai dosen pengampu mata kuliah Etika dan Sistem Nilai Kepercayaan sekaligus membuka acara webinar pada siang hari ini. Waktu dipersilakan. Iya, baik. Terima kasih. Saudari Anissa Konganaha ya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Baik ya. Ya, saya pertama-tama saya haturkan salam Rahayu ya
kemudian Horas, Sampurasun, Waras, Adil Katarino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, Li Malangu, Kuruk Sumangga, Hong Ulun Basuki Langgeng. Kepada rekan-rekan semua dan para peserta webinar kali ini yang saya banggakan, selamat siang ya menuju sore. Ya kita coba, marilah kita panjatkan ya kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa memang kegiatan pada kali ini kita mengadakan acara webinar yang kedua ya, yang tentunya kegiatan ini adalah merupakan kegiatan dari tugas akhir mahasiswa untuk mata kuliah etika dan sistem nilai kepercayaan yang kedua, ya, dengan kegiatan bedah buku. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan merasa senang ya dan bangga kepada rekan-rekan kalian semua sebagai mahasiswa ya, dengan terlaksananya bedah buku untuk mata kuliah ini. Nah, saudara-saudara sekalian yang sebangsa dan setanah air dan para peserta yang hadir di webinar ini, acara bedah buku ini memang merupakan satu proses di mana kita menginginkan membangun atau mengkonstruksi pengetahuan-pengetahuan nilai, sistem nilai yang ada di kepercayaan ini, sehingga pengetahuan itu menjadi salah satu bukti yang secara tertulis itu ada gitu ya. Jadi kenapa dengan mengadakan yang namanya webinar buku ini, karena memang ini rekan-rekan mahasiswa yang luar biasa ini telah menghasilkan satu produk buku yang mereka tulis ya, mereka rancang, kemudian mereka pelajari substansi dan isinya, masing-masing kita berikan proyek dengan model pembelajaran berbasis proyek ya, yang memang sekarang dikenal dengan model-model pembelajaran itu harus menggunakan konsepnya namanya LCE atau Learning Center Education atau pembelajaran berpusat kepada mahasiswa sebenarnya tuh. Nah, dengan kegiatan ini memang kita nanti akan berbicara cukup mendalam dan diharapkan nanti kita diskusi yang menarik ya di sini itu untuk memperkuat dan untuk belajar juga ya bagaimana kita melakukan presentasi, bagaimana melakukan komunikasi gitu ya. Bagaimana kita mencurahkan gagasan dan ide yang dituangkan di dalam buku itu sehingga dapat dikomunikasikan secara baik. Nah, di sini kita semua belajar. Tak lupa juga memang saya juga kepada para peserta webinar ya yang telah bersedia hadir dalam webinar ini, saya juga menunjukkan terima kasih dan saya mengapresiasi bahwa Anda di dalam kehadiran di dalam webinar ini menunjukkan ketertarikan dan saya yakin komitmen ya kita bersama dalam menjalani proses perjalanan ilmiah dan bahkan spiritual kita gitu. Perlu saya informasikan juga dalam memang bedah buku ini kita akan membahas bagaimana konsep-konsep etika dan sistem nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam era disruptif ini atau dikenal dengan era VUCA ya. Volatility, kemudian juga keraguan-raguannya, uncertainty, ketidakpastian, complexity, kompleksitas, kerumitan ya, dan ambiguity, kebimbangan. Yang menjadi salah satu target bagaimana kita mengungkapkan nilai-nilai tersebut di dalam era disruptif ini. Ya mudah-mudahan kita bisa melakukan eksplorasi dari berbagai pandangan ya dan pemikiran yang mungkin nanti dapat memberikan pencerahan sebenarnya. Dan bahkan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dalam konteks etika dan sistem nilai kepercayaan di dalam era yang disruptif ini gitu. Nah tentu saja sebelum acara diskusi ini juga saya ingin mengajak kepada semua
peserta, semua pihak ya, untuk tetap terbuka terhadap ide dan pandangan yang mungkin saja bisa berbeda. Ya mari kita hadapi setiap diskusi ini dengan rasa hormat dan dengan keingintahuan yang tinggi ya, atau kita ingin membangun yang namanya intellectual curiosity gitu ya, jadi keingintahuan secara intelektual. Nah, dan akhirnya tanpa membuang waktu yang lebih lama, mari kita mulai ya perjalanan intelektual dan spiritual kita melalui bedah buku ini. Dan saya yakin setiap pembicaraan dan pemikiran yang akan diungkapkan hari ini akan menjadi tentu saja bekal yang berharga bagi perkembangan pemahaman kita terhadap etika dan sistem nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, pada saat ini saya membuka acara ini dan selamat mengikuti webinar ini. Semoga kita dapat memperoleh wawasan baru dan menemukan inspirasi yang membawa kita lebih dekat kepada pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai kemanusiaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di era distopia ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan salam Rahayu, Horas, Sampurasun, Waras, Adil Katarino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Ka Jubata, Li Malangu, Puruk Suman, Hong Ulum Basukin. Terima kasih. Silakan. Terima kasih kepada Pak Andri Hernandi atas sambutannya. Acara selanjutnya, pemaparan materi dari presentator beda buku tentang pentingnya etika komunikasi dalam perspektif kepercayaan pada siang hari ini. Namun sebelum saya menyerahkan kepada moderator, izinkan saya membaca tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Yang pertama, setiap peserta wajib mengisi link daftar hadir. Yang kedua, peserta wajib menonaktifkan mikrofon setelah webinar berlangsung. Yang ketiga, mikrofon hanya dapat diaktifkan oleh peserta ketika sesi tanya jawab berlangsung. Yang keempat, pada sesi sharing dan tanya jawab, peserta dapat bertanya dengan menuliskan di kolom chat atau raise hand dan menunggu persetujuan host. Yang kelima, peserta yang ingin bertanya atau memberi tanggapan wajib menyebutkan nama, asal, dan instansi. Pemateri. Yang keenam, pemateri wajib menghidupkan kamera atau on cam jika memungkinkan. Yang ketujuh, peserta yang bertanya wajib on cam jika memungkinkan. Yang kedelapan, peserta wajib mengikuti tata tertib selama webinar berlangsung. Selanjutnya, waktu saya serahkan kepada saudara moderator. Frankie Marambak-Yawa untuk memandu acara beda buku pada siang hari ini. Kepada saudara Frankie, saya persilakan. Oke ya, terima kasih. Terima kasih ya Saudari Anissa Manaha selaku host untuk kesempatan yang sudah diberikan. Karena hari sudah semakin siang ya, mungkin jiwa-jiwa ngantuk, jiwa-jiwa lapar ada, tetapi kita harus optimis dan bersemangat dalam webinar ini ya. Jadi untuk itu saya mengawalinya dengan sebuah pantun. Duduk sendiri di Taman Kartini, menanti pacar sejak kemarin. Sebelum webinar dimulai, izinkan saya menyapa hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang dalam acara webinar beda buku mata kuliah FBK 4233 Sistem Nilai Kepercayaan 2 dengan tema
pada hari Rabu 10 Januari tahun 2024. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan nama dulu ya. Jadi nama Rengki Maramba Jawa di Siku ini. Di tengah perubahan konstan dan dinamika yang cepat, memahami peran etika dalam komunikasi menjadi krusial. Etika komunikasi tidak hanya menjadi kunci untuk membangun hubungan yang kokoh, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan, fondasi utama dalam interaksi sosial. Lalu, bagaimana isi buku dari pentingnya etika komunikasi dalam perspektif kepercayaan untuk memperkuat hubungan interpersonal di era VUCA? Langsung saja saya sapa ke-6 pemateri atau penulis kita. Yang pertama, selamat siang Rahayu, Saudari Revalina Anista Gultom. Selamat siang Kak, salam Rahayu. Ayo Pak. Selamat siang juga dan salam Rahayu untuk Saudara Mario Trido Simangunson. Selamat siang Kak, salam Rahayu. Siang Rahayu. Berikutnya Saudara putar-putar. Selamat siang Kak, salam selanjutnya. Saudari Aulia Rizky Prati, selamat siang Rahayu Kak. Selamat siang Rahayu. Untuk selanjutnya, selamat siang Rahayu untuk Saudari Ikas Cahyani Suwartini. Selamat siang Rahayu Kak. Selamat siang Rahayu. Selanjutnya, selamat siang Rahayu Saudara Hayuni Cahyo. Siang Rahayu. Baik, karena penulis kita sudah bergabung, semuanya langsung saja kita simak penjelasan dari ke-6 pemateri kita. Untuk slide yang pertama, materi pertama tentang etika komunikasi dan VUCA yang akan dipaparkan oleh Saudara Rido, Saudari Eva, Saudari Heli, dan Saudari Ikas. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk share screen ya sebelum dilanjutkan untuk pemaparan materinya. Oke, langsung saja kepada Saudari Rido, Reva, Hani, dan Ikas. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk kami untuk mengulas dan membedah hasil buku yang telah kami tulis. Mungkin bisa slide berikutnya Mas Prengke. Baik, jadi di bab pertama ini kami membahas beberapa pembahasan yang mengenai etika komunikasi dan VUCA. Pembahasan pertama itu
saya mengulas tentang pengertian etika komunikasi. Sebelum kita masuk ke bagaimana etika komunikasi di FUKA itu, kita terlebih dahulu memahami apa sih etika komunikasi. Yang dimana etika komunikasi itu adalah konsep moral yang mengatur perilaku dan tindakan dalam berkomunikasi antar manusia. Etika komunikasi juga melibatkan penggunaan bahasa, perilaku, dan tanggung jawab dalam berkomunikasi. Etika itu yang dimana etika itu kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku manusia. Etika ini juga biasa disebut dengan karakter manusia. Seperti yang telah kita ketahui, etika itu memiliki hubungan antara etika dan sopan santun, yang dimana kita belajar etika berarti kita mempelajari bagaimana cara berperilaku moral secara keseluruhan. Etika mengarahkan orang bagaimana menjadi orang baik. Oleh karena itu, etika memberikan prinsip-prinsip tentang cara manusia dapat hidup dengan baik. Selain itu juga, etika memberikan berbagai pertimbangan moral dan pola etis untuk digunakan dalam menguji tindakan manusia. Jadi, dengan memberikan norma-norma moral ini, etika juga akan mendorong orang untuk bertindak dengan baik, memiliki sikap yang bertanggung jawab, mempertahankan nilai kehidupan, dan mengutamakan kemanusiaan. Lalu ada juga komunikasi, yang dimana komunikasi itu adalah suatu interaksi membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Paling sering disebut dengan communication, yang merupakan akar dari kata Latin komunikasi. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, makna, atau pesan dianut secara bersamaan. Komunikasi juga memiliki arti interaksi antara dua makhluk hidup atau lebih, sehingga peserta komunikasi ini mungkin bisa termasuk manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Secara luas, komunikasi itu didefinisikan sebagai berbagai pengalaman, di mana komunikasi itu adalah upaya untuk membuat ide, menyatakan perasaan, agar diketahui atau dipahami oleh orang lain, dan kemampuan untuk menyampaikan informasi atau pesan dari komunikator ke komunikan, yaitu dengan melalui saluran atau media dengan harapan mendapatkan umpan balik. Yang dimana dalam berkomunikasi ini ada beberapa unsur yang mungkin bisa mempertahankan sikap etika itu supaya etika itu terbangun dalam komunikasi. Yang pertama itu adalah pesan. Bagaimana pesan yang kita sampaikan itu, lalu ada respon. Kalau kita menyampaikan pesan, pasti diharapkan adanya respon atau timbal balik. Slide berikutnya, Mas Pring. Nah, di sini ada hubungan antara etika komunikasi dan pengaruhnya di era FUKA. Yang pertama itu saya mengambil hubungannya etika sebagai dasar komunikasi. Yang dimana dalam era FUKA, seperti contohnya mengambil contoh dalam situasi bisnis maupun situasi era sekarang, seringkali tidak pasti dan kompleks. Era sekarang itu terlalu identik dengan sesuatu yang ketidakpastian, sehingga etika menjadi panduan dalam mengambil keputusan yang benar dan menjaga integritas dalam berkomunikasi. Lalu yang kedua ada komunikasi sebagai alat untuk mengatasi ketidakpastian. Ini kan anak apa? Yang dimana komunikasi yang baik dapat membantu mengatasi ketidakpastian di era FUKA. Dalam situasi yang tidak stabil dan kompleks, komunikasi yang efektif dapat membantu mengurangi kebingungan, memperjelas tujuan, dan membangun kepercayaan antara individu dan organisasi. Lalu ada etika dalam berkomunikasi internal dan eksternal.
yang dimana dalam komunikasi internal, etika membangun budaya organisasi yang transparan, adil, dan saling mendukung. Dan dalam komunikasi eksternal, etika membantu membangun citra perusahaan yang baik dan menjaga hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan. Lalu ada etika dalam pengambilan keputusan, yang dimana dalam etika pengambilan keputusan ini, etika membantu mempertimbangkan dampak keputusan terhadap berbagai pemangku kepentingan dan memastikan keputusan. Lalu ada komunikasi sebagai alat untuk mengelola konflik. Izin dulu yang bisa apa itu matikan mic-nya yang satu supaya nggak mengganggu webinar ini berlangsung. Yang dimana komunikasi sebagai alat untuk mengelola konflik ini adalah membantu memastikan bahwa konflik yang dihadapi dengan integritas, menghormati kepentingan semua pihak, dan mencari solusi yang adil. Berikutnya itu ada jenis-jenis etika komunikasi. Saya mengambil pembahasan yang pertama itu etika komunikasi verbal. Yang dimana etika komunikasi verbal itu etika yang dimaksud adalah penggunaan bahasa baik secara lisan maupun secara tulisan. Yang dimana etika ini mengatur apa yang harus kita katakan pada waktu keadaan tertentu kepada seseorang. Lalu ada ragam bahasa apa yang paling wajar yang kita gunakan, yang dimana kita di sini ditekankan untuk menggunakan bahasa yang sopan dan sesuai norma-norma yang berlaku. Izin sudah melewat waktunya, tinggal 2 menit lagi ya Mas. Baik, terima kasih. Lalu yang kedua ada etika komunikasi nonverbal, yang dimana komunikasi nonverbal ini mencakup cara berpakaian, berperilaku, dan juga cara mimik wajah berbicara. Lalu yang ketiga ada etika komunikasi digital, yang dimana di sini kita ditekankan untuk menjaga komunikasi dalam media digital, yang dimana menghormati privasi dan kerahasiaan orang lain, tidak menyebarkan isu atau hoaks yang sehingga menyebabkan masalah atau kericuhan. Jadi etika komunikasi itu adalah patokan untuk mengatur perilaku dan tindakan dalam berkomunikasi antar manusia. Mungkin sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih, moderator. Oke, silakan dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Kak Frank, tolong di slide-nya diganti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi VUCA. Perubahan terjadi di semua sektor dalam dunia. Penemuan inovasi baru menjadi salah satu faktor endogeneus atau internal mendorong terjadinya perubahan. Manusia melakukan perubahan besar dari satu peradaban ke peradaban berikutnya, dimulai dari revolusi agraris, revolusi industri, sampai pada revolusi digital. Perubahan sebagai hasil dari berkembangnya pengetahuan mempunyai karakteristik yang berbeda pada setiap masa. Sekarang di era digitalisasi, kita memasuki masa di mana perubahan mempunyai ciri VUCA, yaitu volatile, uncertain, kompleks, and ambigu, di mana keadaan masyarakat menjadi semakin dinamis, cepat berubah, tidak pasti, dan kompleks dan ambigu. Yang selanjutnya, definisi VUCA dalam lingkup etika komunikasi.
dalam lingkup etika komunikasi, konsep VUCA dapat menjadi relevan dalam memahami dan menanggapi tantangan yang dihadapi dalam interaksi komunikasi. Meskipun VUCA awalnya berasal dari konteks militer dan diterapkan secara luas dalam manajemen bisnis, konsep ini juga dapat diterapkan dalam konteks komunikasi yaitu pertama, volatilitas atau volatility. Dalam etika komunikasi, volatilitas mungkin merujuk pada perubahan mendadak dalam opini, persepsi atau reaksi terhadap pesan yang disampaikan. Ketika pandangan atau reaksi terhadap pesan atau informasi dapat berubah dengan cepat, penting bagi komunikator untuk mempertimbangkan dampak dari pesan yang disampaikan secara hati-hati. Memahami bagaimana pesan dapat diinterpretasikan atau direspon dalam konteks yang cepat berubah adalah kunci dalam menghadapi volatilitas. Yang kedua, ketidakpastian atau uncertain, yaitu ketidakpastian dalam komunikasi bisa muncul dalam banyak bentuk, seperti ketidakjelasan informasi, ambiguitas tujuan komunikasi, atau ketidakpastian tentang bagaimana pesan akan diterima. Dalam situasi di mana informasi tidak lengkap atau ketidakpastian hadir, penting bagi komunikator untuk menjadi transparan, jujur, dan terbuka. Hal ini membantu mengurangi ketidakpastian dan membangun kepercayaan dalam komunikasi. Yang ketiga, kompleksitas atau complexity. Kompleksitas dalam komunikasi merujuk pada situasi di mana pesan yang disampaikan atau masalah yang dibicarakan melibatkan banyak aspek atau faktor yang saling terkait. Dalam menghadapi kompleksitas, komunikator perlu menyederhanakan informasi yang kompleks, mengambil pendekatan yang terstruktur, dan berusaha untuk menjelaskan dengan jelas agar pesan dapat dimengerti dengan baik. Yang terakhir, ambiguitas dalam konteks komunikasi mengacu pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam arti atau makna pesan. Komunikator harus berusaha untuk menghindari ambiguitas yang dapat menyebabkan pemahaman yang salah atau interpretasi yang keliru. Menggunakan bahasa yang jelas, menghindari penggunaan istilah ganda, dan menjelaskan dengan tepat dapat membantu mengurangi ambiguitas. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Dilanjutkan oleh pemateri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang subbab prinsip-prinsip etika komunikasi. Di sini ada 3 sub-subbab pada materi prinsip-prinsip etika komunikasi, di mana yang pertama ada prinsip etika komunikasi, yaitu prinsip dasar dari etika komunikasi, kemudian ada penerapan prinsip etika komunikasi secara umum, dan juga penerapan prinsip etika komunikasi dalam VUCA terkait kasus COVID-19 yang pernah meresahkan dunia. Yang pertama ada prinsip dasar komunikasi. Di sini intinya mengacu pada kejujuran, integritas, tanggung jawab, penghormatan, dan empati. Prinsip ini membantu dalam interaksi positif, menghormati, dan meminimalkan konflik, di mana kejujuran yang berarti tidak menyembunyikan atau mengubah fakta dari informasi tersebut. Kemudian integritas berarti konsisten dalam perilaku dan tindakan, memegang prinsip-prinsip moral yang baik. Kemudian tanggung jawab berarti bertanggung jawab atas tindakan dan perilaku ketika berkomunikasi. Dan juga penghormatan berarti menghargai orang lain dan juga keyakinan orang lain terhadap perbedaan yang ada. Kemudian ada empati, yang dimana mampu memahami dan merasakan perasaan orang lain.
Kemudian ada penerapan prinsip etika komunikasi secara umum. Di sini penerapannya yang pertama ada fokus pada lawan bicara untuk berkomunikasi secara efektif, fokus pada topik utama yang dibicarakan, kemudian saling memahami model komunikasi yang dibicarakan pada model komunikasi yang sama, mendengarkan dan memberikan penghargaan ketika berkomunikasi, kemudian menyajikan informasi dengan cara yang menarik tanpa mengesampingkan rasa hormat. Subbab selanjutnya ada penerapan prinsip etika komunikasi dalam VUCA terkait kasus COVID-19. Di sini pada saat itu kita harus berkomunikasi secara jujur dan terbuka tentang situasi terkait COVID-19, kemudian mengelola informasi tersebut dari sumber yang terpercaya untuk menghindari kebingungan, dan juga menyesuaikan pesan dengan sensitivitas sosial dan emosional, kemudian memanfaatkan pandemi tersebut sebagai pelajaran untuk meningkatkan respon kritis di masa depan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk memaparkan materi saya terkait dengan tantangan dan perubahan etika komunikasi yang dihadapi dalam era VUCA. Di era VUCA ini menggambarkan dunia yang terus berubah dengan cepat, di mana perubahan teknologi, politik, ekonomi, dan sosial terjadi dengan sangat cepat. Dalam konteks ini, etika komunikasi menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks dan beragam. Kita ketahui bahwa saat ini kita memasuki era VUCA yang saat ini dialami oleh masyarakat Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, akan tetapi secara global atau menyeluruh. Sebagai masyarakat yang paham akan teknologi, kita harus memiliki kemampuan mengatasi gejolak ketidakpastian, kompleksitas, dan ketidakkejelasan. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki adalah skill komunikasi. Selanjutnya, Mas Rengki. Berikut akan saya paparkan mengenai tantangan dan upaya apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi tantangan dan perubahan etika komunikasi di era VUCA. Untuk beberapa menit ke depan, saya akan sedikit memaparkan contoh-contoh nyata dan relevan, serta bagaimana menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks dan beragam, supaya membantu membuka pemahaman pembaca tentang bagaimana etika komunikasi berperan dalam menghadapi tantangan dalam dunia yang terus berubah ini. Yang pertama ada tantangan yang dihadapi dalam etika komunikasi secara umum. Secara umum, terdapat beberapa tantangan dalam etika komunikasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Beberapa masalah yang muncul diantaranya yang pertama ada kebenaran informasi. Dalam era informasi yang begitu cepat dan mudah diakses, kebenaran informasi seringkali menjadi masalah. Banyak informasi yang tersebar di media sosial atau internet yang tidak terverifikasi kebenarannya, sehingga dapat menimbulkan suatu kesalahpahaman atau bahkan konflik antar masyarakat. Selanjutnya ada ketergantungan teknologi komunikasi yang semakin canggih. Seringkali membuat orang menjadi tergantung pada teknologi tersebut, sehingga mereka tidak mau berkembang dan pada akhirnya hanya mengandalkan sebuah teknologi yang sebenarnya sudah benar, akan tetapi hal tersebut malah justru membuat beberapa manusia tidak mau berkembang. Dan
mungkin beberapa orang hanya berfokus pada itu saja dan dapat mengganggu interaksi sosial dan bahkan kesehatan mental pengguna. Kemudian ada tantangan yang dihadapi dalam etika komunikasi dalam lingkup VUCA. Yang pertama ada volatility. Dalam tantangan ketidakpastian ekonomi, politik, dan sosial, menciptakan kesulitan merencanakan komunikasi jangka panjang. Perubahan etika fleksibilitas dan responsif terhadap suatu perubahan adalah kunci utamanya. Contohnya, perusahaan teknologi yang merespon cepat terhadap tren pasar yang berfluktuasi dengan mengubah strategi komunikasi mereka sesuai kebutuhan yang mereka butuhkan. Kemudian ada uncertainty, tantangan ketidakpastian politik dan sosial, menciptakan tantangan dalam memahami audiens dan pasar. Perubahan etika komunikasi harus didasarkan pada integritas dan transparansi untuk membangun kepercayaan di tengah ketidakpastian seperti sekarang. Seperti contohnya pemerintah atau organisasi non-profit yang memberikan informasi yang jujur dan terbuka kepada publik selama krisis politik untuk mengatasi ketidakpastian tersebut. Kemudian ada complexity. Tantangan lingkungan yang kompleks membutuhkan pemahaman mendalam tentang konteks lokal dan global. Perubahan etika komunikasi harus memperhitungkan kerumitan masalah global dan lokal, serta menghormati keragaman budaya. Seperti contohnya organisasi multinasional yang memahami keragaman budaya, dalam berkomunikasi mereka menghindari pesan yang mungkin disalahpahami dari konteks budaya tertentu. Untuk selanjutnya ada ambiguity. Tantangan informasi yang tidak jelas dan multitafsir menciptakan risiko kesalahpahaman. Perubahan etika komunikasi harus jelas, terbuka untuk klarifikasi dan menghindari manipulasi informasi. Seperti contohnya di media sosial yang memberikan fakta dan informasi yang jelas, serta memerangi informasi atau hoaks untuk mengurangi ambiguitas dalam informasi yang disampaikan. Untuk yang terakhir ada perubahan dalam etika komunikasi dalam era VUCA. Perubahan dalam etika komunikasi dapat mencakup penyesuaian terhadap perubahan yang cepat dan penting untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam situasi ketidakpastian, pengelolaan kompleksitas informasi, dan peningkatan pemahaman terhadap pesan yang diterima. Dalam era VUCA, perubahan lingkungan yang tidak stabil atau disruptif, pergeseran pasar, dan perubahan perilaku konsumen telah memperkuat intensitas VUCA itu sendiri. Sekian pemaparan yang saya berikan. Untuk materi selanjutnya saya berikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya di hubungan interpersonal akan dijelaskan oleh Saudara Gebrianto Putar-Putar dan Saudari Olia Rizky Pratiwi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk saya menjelaskan hubungan interpersonal dapat kita lihat bersama yang ditampilkan oleh moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan hubungan merupakan adanya keterkaitan suatu hal dengan hal yang lainnya. Contohnya baik hubungan antara keluarga, saudara, dan lain-lain. Sedangkan interpersonal memiliki dua makna kata, yaitu inter dan personal. Kita sama-sama mengetahui bahwa inter adalah awalan kata yang memiliki arti antara atau di tengah-tengah, atau bisa juga disebut saling. Sedangkan personal tersebut memiliki arti bersifat atau perorangan. Jadi dapat kita hubungkan interpersonal tersebut
merupakan suatu proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka yang memiliki keterkaitan satu sama yang lainnya. Jadi ketika akan menjalani hubungan, akan terdapat suatu proses yang biasanya dimulai dengan interpersonal atau attraction yang disebut daya tarik. Contohnya ketika berkenalan dengan orang lain, pastinya kita melakukan penilaian terhadap orang tersebut. Apakah orang tersebut cukup sesuai untuk menjadi teman kita atau sebaliknya. Sehingga jika tidak cocok, kita bisa melihat untuk tidak berinteraksi dengan orang tersebut. Hubungan interpersonal ini sangat mendukung proses pengembangan jati diri. Karena dengan saling mengungkapkan diri masing-masing akan mendorong kemajuan hubungan interpersonal suatu individu di berbagai bidang, baik di lingkungan pendidikan, keluarga, teman, maupun rekan kerja secara keseluruhan. Karena hubungan interpersonal ini sangat bervariasi, mulai dari kesederhanaan hingga kompleks, yang memperkuat ikatan individu. Jadi, pentingnya hubungan interpersonal adalah mengurangi kesepian, mendapatkan rangsangan, mendapatkan pengetahuan diri, memaksimalkan kesenangan, dan meminimalkan penderitaan. Beginilah cara manusia berkomunikasi, berhubungan, dan bergantung satu sama yang lain untuk bertahan hidup dan berkembang dalam kehidupannya. Baiklah, kepada moderator, slide berikutnya. Terima kasih kepada moderator. Hubungan interpersonal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu di dalam lingkungan pendidikan dapat kita lihat di tampilan yang telah diberikan moderator. Hubungan interpersonal dalam bidang lingkungan pendidikan sangat berpengaruh. Contohnya, jika seseorang pendidik berarti sebagai sosok yang sering menjadi acuan peserta didik untuk ditiru. Karena guru itu digugu dan ditiru, yang maksudnya seorang guru perkataannya harus bisa dipertanggungjawabkan dan ditiru, artinya sikap dan perbuatannya dapat menjadi teladan bagi peserta didik yang diajarnya. Peran pendidik sebagai pemimpin di depan kelas untuk harus memiliki keterampilan berkomunikasi. Tentunya keterampilan tersebut tidak tumbuh dengan sendirinya. Oleh karena itu, seorang pendidik harus mempunyai komunikasi yang baik dan benar. Kenapa demikian? Karena pada saat berlangsungnya kegiatan belajar atau KBM, pada hakikatnya adalah suatu proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dan dari mana sumber pesan diperoleh. Oleh karena itu, peran pendidik akan senantiasa menggambarkan pola tingkah laku yang diharapkan dalam berbagai interaksi dan komunikasi di lingkungan pendidikan, terutama di sekolah, baik dengan siswa maupun sesama guru yang lainnya. Setelah memasuki era disruptif saat ini, melalui perubahan dan pembaruan dalam bidang teknologi, hubungan interpersonal dalam pendidikan sangat penting agar proses belajar mengajar dapat tersampaikan dengan baik. Seperti yang kita ketahui di era virus COVID-19 yang pernah melanda, kita tidak dapat berkomunikasi dengan baik karena harus berjarak. Disinilah teknologi harus diketahui seluruh kalangan agar dapat berkomunikasi dengan seperti biasanya. Dalam pendidikan, guru menggunakan aplikasi Zoom agar dapat berkomunikasi dan bisa melaksanakan proses belajar dan mengajar dari jarak jauh. Dengan demikian, hubungan interpersonal dalam pendidikan sangat penting di era disruptif untuk perkembangan siswa dalam menjalankan pendidikannya. Yang kedua itu adalah di lingkungan pekerjaan. Hubungan interpersonal dalam lingkungan pekerjaan adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain dalam situasi lingkungan kerja, atau bisa juga disebut juga hubungan organisasi untuk mencapai kepuasan dalam bidang peningkatan ekonomi dengan saling bekerja sama dengan orang lain secara produktif. Jadi, saling memiliki tanggung jawab yang dipikul untuk mengembangkan perusahaan dengan bekerja secara profesional di setiap bidangnya.
dapat kita ketahui bahwa dalam lingkungan pekerjaan banyak menggunakan teknologi modern yang semakin maju. Seperti di pabrik, banyak menggunakan mesin-mesin canggih yang mempermudah pekerjaan manusia. Jadi bagaimana hubungan interpersonal bisa terjalin dengan baik? Seperti yang telah dibahas sebelumnya, di era disruptif ini sangat penting untuk mempermudah hubungan interpersonal kita. Karena sekarang telah banyak melakukan pekerjaan melalui HP, laptop, dan lain-lain. Disinilah akan terjalin hubungan interpersonal dalam lingkungan pekerjaan. Maka pentingnya hubungan interpersonal dalam lingkungan pekerjaan untuk mencapai kepuasan dalam bidang peningkatan ekonomi dengan saling berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain secara produktif. Yang ketiga itu hubungan interpersonal dalam bidang lingkungan kekeluargaan. Hubungan interpersonal dalam bidang kekeluargaan merupakan satuan terkecil pengembangan hubungan interpersonal. Karena awalan dari komunikasi berasal dari lingkungan keluarga. Karena keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia, tempat menyatakan diri sebagai manusia sosial. Jika setiap orang tua menjadi perkembangan jati diri anak, begitu juga dengan pola pikirnya. Hal tersebut karena keluarga dapat membentuk karakter seorang anak sehingga orang tua harus menggunakan komunikasi yang baik dan benar terhadap anak-anaknya. Komunikasi yang baik sangat dianjurkan, terutama dalam hal bagaimana sosok orang tua menyampaikan hal-hal dan nilai-nilai sopan santun, moral agama, kejujuran kepada anaknya. Tidak hanya orang tua yang menyampaikan secara lisan, namun orang tua juga harus mencontohkan perilaku yang baik terhadap anaknya. Oleh karena itu, setiap orang tua harus memiliki banyak cara atau strategi untuk mengajarkan anak dengan melihat kondisi umur maupun kegemarannya dalam aktivitasnya sehari-hari. Selain itu, orang tua harus bisa mencari informasi terkait. 2 menit lagi ya waktunya. Baik. Pada orang tua memantau kegiatannya. Selain itu, orang tua harus mencari informasi terkait anak yang memantau kegiatannya dengan sesama. Hal itu membentuk karakter anak setelah dia dewasa, mulai dari cara berbicara anak dalam menyampaikan informasi, mengetahui apa yang diinginkan anak, dan orang tua harus bisa merasakan apa yang dirasakan anak dan apa yang diperlukan. Dengan berkomunikasi dengan baik akan ditemukan formula yang cocok untuk tindakan selanjutnya. Akan sangat dibutuhkan strategi dalam berkomunikasi dengan anak agar tercipta hubungan interpersonal yang baik dengan anak. Dengan demikian, pola pikir anak akan sangat baik. Tidak sampai di situ, seiring perkembangan kecerdasan anak di dalam keluarga yang menggunakan banyak teknologi yang kita tahu saat ini, era disruptif, eranya teknologi yang semakin maju, sangat penting untuk hubungan interpersonal dalam keluarga, seperti dengan menggunakan aplikasi WhatsApp atau WA, mempermudah orang tua berkomunikasi dengan anak di luar maupun di dalam rumah, agar terjalinnya hubungan interpersonal yang baik dan saling mendukung di dalam keluarga. Baiklah, selanjutnya akan saya berikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Jeffrey Yanto ya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh pemaparannya dari Aulia Rizky Pratiwi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Di sini saya akan membahas di bagian bab 2, yaitu tantangan dalam membangun hubungan interpersonal yang kuat di era VUCA. Jadi di sini terbagi menjadi 4. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu volatility atau volatilitas, yaitu era VUCA ditandai dengan perubahan yang cepat dan tidak dapat diprediksi. Permasalahan yang mungkin timbul adalah kesulitan beradaptasi
terhadap perubahan yang terjadi sehingga mempengaruhi kualitas hubungan interpersonal. Jadi ini akan mempengaruhi hubungan antara satu dengan orang lain. Yang kedua yaitu ada uncertainty atau ketidakpastian. Ketidakpastian yang tinggi di era VUCA dapat mempengaruhi kepercayaan antara individu. Terkadang sulit untuk merencanakan atau memprediksi hasil yang seharusnya dapat diharapkan dari hubungan interpersonal itu sendiri. Yang ketiga, ada kompleksiti atau kompleksitas. Era VUCA seringkali menghadirkan lingkungan yang kompleks, dengan banyak faktor dan aspek yang perlu dipertimbangkan ketika berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita itu berinteraksi dengan orang lain itu harus mempertimbangkan antara dari etika kita, cara kita terhadap orang tersebut. Makanya itu yang dimaksud dengan dipertimbangkan ketika berinteraksi dengan orang lain. Mohon maaf moderator, bisa diturunkan sedikit slide-nya? Baik. Yang terakhir itu, yang keempat ada ambiguity atau ketidakjelasan. Ketidakjelasan dalam era VUCA dapat mempengaruhi pemahaman dan interpretasi pesan antar individu. Jadi misalnya antara saya dengan orang lain saat berpesan atau berkomunikasi dengan jelas itu sangat mempengaruhi pemahaman dan interpretasi pesan antara individu satu sama lain. Jadi bisa memunculkan rasa kesalahpahaman di situ dalam hubungan ini. Baik, mungkin di bab 2 ini saya hanya sampai di sini penjelasannya, mungkin saya akan melanjut di bab 3. Terima kasih. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya di bab 3, silakan siapa yang bertugas untuk di materi tersebut. Waktu sudah dapat saya persilakan. Mic-nya belum. Silakan. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan bab 3. Yang pertama, definisi etika komunikasi dalam perspektif kepercayaan Parmalim. Etika komunikasi dalam perspektif kepercayaan Parmalim mengacu pada seperangkat nilai, norma, dan prinsip-prinsip yang mengatur interaksi komunikatif antara individu dalam komunitas Parmalim. Parmalim adalah salah satu aliran kepercayaan di Indonesia yang memiliki nilai-nilai spiritual dan kultural yang kuat. Yang selanjutnya, Kak. Yang kedua, implementasi etika komunikasi dalam kepercayaan Parmalim di era VUCA. Ajaran keselarasan dengan sesama atau sosial Ugamo Malim mengandung ajaran yang kuat terhadap keharmonisan dengan sesama manusia dalam kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, bernegara. Tuntunan bersikap dan berperilaku sosial yang baik, bermoral, dan bermartabat tercermin dalam... Pak Hengki, tolong diturunin. Tuntunan bersikap dan berperilaku sosial yang baik, bermoral, dan bermartabat tercermin dalam nasihat atau koda sebelum melangkah kegiatan partondion atau roh atau kepercayaan. Ada langkah yang harus dilalui dengan kebaikan dan kebenaran. Yang pertama, ulaun rumah tangga atau tanggung jawab menciptakan keharmonisan dan kedamaian keluarga. Yang kedua, ulaun persauran atau tanggung jawab perilaku yang mencerminkan ajaran Malim dalam bermasyarakat dan bernegara atau setiap yang berkaitan dengan manusia lainnya setelah keluarga. Yang terakhir, ulaun partondion atau kegiatan ibadah keagamaan atau hubungan dengan Tuhan. Untuk itu, dalam keseharian Parmalim harus mempedomani patik dan koda sebagai ketentuan dan sumber norma kehidupannya. Untuk itu, dalam keseharian Parmalim harus mempedomani patik dan koda sebagai ketentuan dan sumber norma kehidupannya. Yang pertama, patik Nigong Malim menentukan Parmalim dalam hidupnya. Ada 4 intisari perintah Tuhan dalam patiknya. Yang pertama,
memuji Tuhan dengan segenap hati dalam segala keadaan susah maupun senang. Yang kedua, menghormati raja adalah pemimpin, yaitu para malim, juga pemimpin di dunia ini yang amanah dan orang tua serta yang dituakan. Yang ketiga, mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri. Dan yang terakhir, rajin dan kerja keras dalam kebenaran. Selain itu, di dalamnya terdapat larangan mencuri, berzina, berkata bohong, menghina, melecehkan, menyesatkan, dan bertipu daya. Pati juga mengingatkan Parmalim untuk tidak menerima riba, hendaklah memberi kepada yang kurang mampu, dan senantiasa berserah diri kepada Tuhan dalam keadaan senang maupun duka cita. Yang kedua, Koda Hamalimon secara lebih spesifik merinci kebijakan yang harus diteladani. Parmalim meliputi ajaran hidup dengan benar dalam berpikir, berbicara, bertindak. Hendaklah selaras pikiran dengan badanmu, hatimu dengan ucapanmu, selaras dengan tindakanmu, ditengarangi dengan kebenaran dan malim. Yang pertama, malim mangan atau malim atau benar dalam hal makan dan nafkah yang dapat merusak atau memabukkan, memperoleh nafkah dengan cara yang benar dan menggunakannya dengan benar. Bersedekah, membangun tali kasih dan damai. Yang kedua, malim hudul atau hot marparange atau malim benar dalam hal duduk, meliputi duduk, harfiah dan dalam pengenalan diri, kedudukan, tanggung jawab, dan kewajiban. Utamakanlah kewajibanmu, hak akan datang. Yang ketiga, malim mamereng atau serek marpangalaho atau malim benar tadi ya. dipandang meliputi harfiah dan perilaku berpenampilan rendah hati dan tidak menonjolkan diri. Yang keempat, malim makatai atau patun marpakuling, benar atau malim dalam hal berbicara, mendengar dan menangkap ujaran santun, jujur dan terpercaya, bijak dan menyenangkan, berpikir, berencana, berbicara. Yang terakhir, malim mardalan atau hormat marparulan, benar atau malim dalam hal berjalan, harfiah maupun berencana, menjalankan tugas, menjalankan hasrat atau keinginan, hendaklah sesuai aturan norma adat dan hukum, taat asas, terpercaya, amanah, bermartabat, menjaga rambu-rambu, kehormatan, kemanusiaan, menjalankan wewenang, penuh tanggung jawab, tidak memanfaatkan celah hukum dan peraturan, dan tidak memanfaatkan kelemahan orang lain. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mario Tridus Mangunso. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada pembahasannya itu pengaruh etika komunikasi dalam memperkuat hubungan interpersonal di era VUCA dalam kepercayaan Parmalim. Salah satu pengaruh utama dari etika komunikasi itu dalam memperkuat hubungan interpersonal di era VUCA dalam ajaran kepercayaan Parmalim, yang dimana dalam ajaran kepercayaan Parmalim mengajarkan adanya keterbukaan dan kejujuran, yang dimana keterbukaan berkomunikasi dengan sesama penganut ataupun sesama manusia, yang dimana prinsip yang sangat dijunjung tinggi dalam kepercayaan Parmalim seperti yang tertulis di salah satu ajaran Parmalim, yaitu seperti yang dikatakan oleh pemateri tadi, yang dimana Buddha Malimun saya mengambil isi dari ajaran tersebut, yaitu ikun malim pakatayon, yang artinya dimana kita dalam berkomunikasi atau berbicara, kita tuh menggunakan tutur kata yang sopan santun dan sesuai norma-norma yang berlaku. Yang dimana inti dari ajaran itu mengandung seperti kejujuran, yang dimana dalam kejujuran ini manusia diusahakan untuk berbicara jujur dan berbicara apa adanya dan tidak mengada-ada. Lalu ada penghormatan dan empati, yang dimana penghormatan dan empati ini kita tidak mengucapkan kata kotor
atau kata-kata yang tidak sopan dan tidak layak didengar, sehingga akan membuat hubungan antar interpersonal dapat menjadi lebih harmonis jika kita saling menghargai melalui dari penghormatan dan empati tadi. Lalu ada kesantunan dan hormat, yang dimana dalam kepercayaan Permalim menggunakan bahasa yang sopan, menghormati pendapat orang lain, dan menghindari konflik verbal adalah prinsip-prinsip penting dalam berkomunikasi dalam Permalim. Dengan menjaga kesantunan dan hormat tadi, dalam berkomunikasi, hubungan interpersonal dapat diperkuat dan saling pengertian dapat terjalin. Yang dimana dalam etika berkomunikasi itu sangat berpengaruh di dalam kepercayaan Permalim sesuai dengan inti ajaran Buddha Hamalimun tadi yang mengatakan ikun malim pakatayon. Slide berikutnya, moderator. Lalu di sini ada tantangan dalam mengintegrasikan teknologi dengan nilai kepercayaan Permalim di era VUCA. Kesenjangan digital juga menjadi tantangan dalam mengintegrasikan teknologi sesuai dengan nilai kepercayaan Permalim, yang dimana tidak semua anggota komunitas Permalim memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan koneksi internet. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam akses informasi dan kesempatan yang ditawarkan oleh teknologi. Yang dimana terkadang dalam mengintegrasikan ini memiliki beberapa tantangan dan halangan, yaitu adanya seperti penggunaan teknologi yang tidak memadai, dan seperti era VUCA sekarang, penggunaan media sosial terkadang menjadi tantangan yang sangat besar, karena tidak semua yang diakses oleh beberapa umat Permalim itu dan di-share. Ada beberapa mendapatkan pandangan buruk atau mungkin menyebarkan isu-isu hoax yang menyebabkan hubungan interpersonal itu tadi menjadi kacau. Lalu set berikutnya, moderator. Lalu di sini ada upaya kepercayaan Permalim dalam meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas dalam teknologi di era VUCA. Di mana upaya yang dilakukan itu yang pertama di pendidikan dan pelatihan. Yang dimana pelatihan ini dapat mencakup penggunaan komputer, internet, media sosial, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan dan pelatihan ini, umat Permalim juga sudah mengimplementasikan, yang dimana contohnya dalam penggunaan media Zoom, media WhatsApp, melaksanakan pendidikan di luar sekolah, dalam istilahnya merguru, yang dimana dalam kegiatan tersebut kita membahas tentang nilai-nilai ajaran kepercayaan Permalim melalui media Zoom. Lalu ada memanfaatkan teknologi untuk memperkuat identitas, yang dimana dengan memanfaatkan media sosial, blog, atau situs web. Masuk mengingatkan waktunya tinggal 1 menit lagi ya, Mas. Baik, situs atau web, mereka dapat memperluas jangkauan pesan mereka dan memastikan bahwa warisan budaya mereka tetap hidup dalam era digital. Yang dimana dalam memanfaatkan teknologi ini menggunakan seperti media sosial, web, YouTube, dan segala macam, kita sudah melakukannya dengan cara memperkenalkan adat dan budaya kita di dalam media sosial tersebut, supaya orang dapat mengetahui dan warisan budaya kita itu tidak punah. Lalu ada penggunaan media sosial dalam komunikasi online, yang dimana pengadut Permalim dapat memanfaatkan media sosial dan platform komunikasi online untuk memperluas jangkauan dan memperluas komunikasi antar anggota komunitas. Kita di sini menggunakan media sosial sebagai komunikasi online, baik antar anggota kepercayaan maupun kepercayaan lainnya antar perorangan, sehingga terjalin komunikasi yang baik dan kuat. Mungkin itu pembahasan dari saya. Saya terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Bisa langsung dilanjutkan oleh materi selanjutnya ya, bisa dikembalikan terus.
saran sekalian aja ya, langsung sampai selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada definisi etika komunikasi dalam perspektif kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari Paguyuban Sabta Dharma. Sebelum ke inti materi, kita ketahui bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa yang berdasarkan keyakinan dan diwujudkan dengan perilaku, ketakwaan, dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta pengemalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Dalam ajaran kerohanian Sabta Dharma, etika komunikasi bisa diartikan sebagai prinsip yang mengatur hubungan interaksi antara warga maupun masyarakat sekitar. Etika komunikasi dalam perspektif kepercayaan Sabta Dharma merupakan kode etik suci yang mengarahkan umat untuk saling menghormati dan menghargai. Ajaran Sabta Dharma yang berasal dari bahasa Jawa kuno, Sabta artinya 7 dan Dharma artinya kewajiban, yang mencakup berbagai aspek seperti menghormati dan menghargai kepercayaan dan tradisi yang ada, mempertahankan diri dan bertindak dengan efektif, serta memperhatikan etika komunikasi dalam berbagai situasi, seperti dalam kehidupan sehari-hari, bersosialisasi, dan interaksi sosial. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan etika komunikasi dalam perspektif kepercayaan Sabta Dharma sangat penting untuk menghadapi tantangan dan menciptakan komunikasi yang efektif dan menjadi landasan strategi dalam komunikasi verbal. Nah, di dalam ajaran kerohanian Sabta Dharma sendiri, penggunaan bahasa secara lisan digunakan sehari-hari adalah berupa contohnya seperti salam waras, sedangkan etika komunikasi nonverbal mencakup cara berpakaian, cara berperilaku, dan sebagainya. Terus slide selanjutnya, moderator, tolong. Izin ya, seharusnya kita selesai untuk pemaparan materi ini di jam 14.30 tepat ya. Setelah itu kita masuk untuk acara diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terus selanjutnya ada implementasi komunikasi dalam kepercayaan Sabta Dharma dalam era VUCA. Etika komunikasi sebagai landasan moral dan budaya yang mendukung nilai-nilai Sabta Dharma dalam interaksi sehari-hari. Etika komunikasi yang sangat baik, sangatlah penting dalam menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan, dan membangun interaksi. Di antara individu dan organisasi, Sabta Dharma menggarisbawahi bahwa 7 aspek penting dalam menjalankan kehidupan biasa disebut dengan warah 7. Salah satu contoh implementasi etika komunikasi dalam kepercayaan Sabta Dharma di era VUCA yaitu kebersamaan dan gotong royong. Untuk memberi singkat waktu untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Hayuni. Silahkan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini ada pengaruh etika komunikasi dalam memperkuat hubungan interpersonal, yang intinya di sini di mana etika komunikasi dalam perspektif kepercayaan Sabta Dharma sangat penting untuk menjaga harmoni dan kerukunan antar individu, di mana untuk menyelesaikan konflik dan perbedaan pendapat. Selanjutnya, Kak Frank. Kemudian ada tantangan. Di sini tantangan yang inti materinya di mana untuk mengintegrasikan nilai-nilai kepercayaan Sabta Dharma yang sudah diturunkan secara turun-temurun, kemudian ada untuk menjaga keamanan data, untuk mengantisipasi kebocoran. Oleh karena itu, diperlukan pedoman etika komunikasi yang jelas dan perlindungan data pribadi
dan mekanisme pengawasan yang efektif dalam mengintegrasikan teknologi dan nilai-nilai kepercayaan Sabta Dharma. Selanjutnya, slide selanjutnya. Yang terakhir ada upaya meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas dalam kepercayaan Sabta Dharma. Di sini yang intinya penggunaan teknologi seperti penggunaan situs web seperti YouTube, terus ada Instagram dan lain-lain untuk mengunggah tentang eksistensi kepercayaan Sabta Dharma di kalangan dunia, dan juga menekankan nilai-nilai Sabta Dharma yang mengajarkan ajaran yang budi luhur. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan saya, yaitu definisi komunikasi dalam perspektif kepercayaan keharingan. Jadi, dalam definisi etika dalam keharingan itu mengacu pada prinsip-prinsip yang mengatur cara berkomunikasi antar individu dalam komunitas tersebut, termasuk nilai-nilai seperti kejujuran, penghargaan terhadap orang lain, kesopanan, dan penghormatan terhadap tradisi dan budaya. Salah satunya seperti ucapan dalam kepercayaan keharingan itu tabe salamat linguna latai, salam sehujud kerendeng melempang, yang berasal dari bahasa langit atau bahasa sangiang dan memiliki arti selamat bertemu, semoga dalam keadaan bahagia selalu. Jadi ucapan dalam kepercayaan keharingan itu ada dua, yang selanjutnya itu ada Puruk Hambaruan Buli Ike, itu diucapkan dari 3 kali, yang berasal dari bahasa langit juga, yaitu bahasa sangiang dan memiliki arti kestabilan dalam jiwa dan raga. Biasanya dalam Puruk Hambaruan Ike Buli ini diucapkan dalam ritual-ritual dan dalam peribadatan seperti itu. Silahkan moderator bisa dilanjutkan slide-nya. Yang kedua ada implementasi. Yang pertama itu keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Implementasi etika komunikasi dalam kepercayaan keharingan bisa mengangkat pesan-pesan yang mengajarkan pentingnya mempertahankan nilai-nilai tradisional yang baik dan disambilkan juga menerima dan mengelola perubahan yang dibawa oleh modernitas. Jadi di kepercayaan keharingan itu memang terbuka terhadap zaman modern, tetapi tidak meninggalkan dengan tradisi-tradisi yang sudah ada. Selanjutnya ada solidaritas dan gotong royong. Dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan tidak pasti, solidaritas dan gotong royong merupakan prinsip yang penting untuk membangun kekuatan bersama. Kepercayaan keharingan mendorong prinsip-prinsip solidaritas dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kepercayaan keharingan itu tidak hanya bergotong royong terhadap kepercayaan sesama saja, tetapi terhadap kepercayaan yang lain juga seperti itu. Selanjutnya, moderator bisa diturunkan sedikit. Yang ketiga itu keterbukaan terhadap perubahan. Implementasi etika komunikasi dalam kepercayaan keharingan mendorong umatnya untuk terbuka terhadap perubahan yang terjadi di sekitar mereka. Pesan-pesan yang menekankan pentingnya fleksibilitas, adaptasi, dan belajar dari pengalaman dapat membantu umat keharingan dalam menghadapi perubahan terjadi di era VUCA ini. Jadi, di kepercayaan keharingan itu sama sekali tidak tertutup, semuanya terbuka dari peribadatannya, ritualnya, sampai ke acara-acara yang memang disebut sakral itu sangat terbuka terhadap modern dan sangat terbuka terhadap teknologi zaman sekarang. Selanjutnya, di sini ada pengaruhnya, yaitu dalam konteks kepercayaan keharingan di mana nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati, dan keseimbangan dengan alam menjadi prinsip utama. Etika komunikasi memainkan peran penting dalam menjaga harmoni dan kerukunan antar individu. Dalam era VUCA, konflik dan perbedaan pendapat dapat meningkat. Oleh karena itu, komunikasi yang penuh dengan kehormatan, kesabaran, dan kepekaan terhadap perasaan orang lain sangat penting dan memperkuat hubungan interpersonal di dalam komunitas kepercayaan keharingan. Jadi,
dengan di era VUCA ini memang teknologi ini memang sangat banyak sekali perannya, tetapi di dalam kepercayaan keharingan ini mungkin tetap berpegang teguh kepada dengan rasa hormatan dan kesabaran, karena memang zaman-zaman sekarang dengan zaman teknologi sekarang ini memang mempergoncang atau mempengaruhi anak-anak zaman muda, anak-anak milenial zaman sekarang seperti itu. Dan memang disambilkan juga dengan pandehen atau ceramah biasanya dengan orang yang di atas kita, sosialisasi maksudnya dengan teknologi zaman sekarang seperti itu. Bisa diturunkan. Selanjutnya ada tantangan dalam mengintegrasikan teknologi dengan nilai kepercayaan keharingan di era VUCA. Integrasi teknologi dengan nilai kepercayaan keharingan memerlukan pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai keharingan itu sendiri. Hal ini melibatkan keterlibatan komunitas keharingan dalam proses pengembangan dan integrasi teknologi. Pemahaman ini penting untuk memastikan bahwa teknologi yang diintegrasikan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kepercayaan keharingan, sekaligus membuktikan bahwa teknologi dapat digunakan untuk mendukung dan memperkuat keberlangsungan nilai-nilai tersebut. Jadi, teknologi ini harus sejalan dengan ajaran keharingan, tidak menentang atau melanggar norma-norma yang sudah ada di dalam kepercayaan keharingan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, bisa dijelaskan oleh Saudara Jefrianto. Silahkan. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya dan moderator. Etika komunikasi dalam perspektif kepercayaan Marapu. Dalam kepercayaan Marapu ini dikenal dalam bahasa kesehariannya tata krama yang disebut li'i hori pangyangarangu. Maaf jika salah. Artinya tentang bagaimana cara dan perumpamaan atau suri dan teladan adalah suatu ungkapan tentang etika komunikasi dalam pergaulan masyarakat Sumba kepercayaan Marapu. Dalam menjaga dan mempertahankan keharmonisan hubungan etika komunikasi antar manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam semesta, dan dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan alam semesta di sekitarnya, maka dalam penghayat kepercayaan Marapu ditetapkanlah hal-hal yang boleh dilakukan atau yang tidak dipantangkan. Dalam bahasa kiasannya ma'auku, dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam bahasa kiasannya endapauku. Tolong kepada moderator slide berikutnya. Slide berikutnya yaitu implementasi etika komunikasi dalam kepercayaan Marapu. Penghayat kepercayaan Marapu sangat menjunjung tinggi tata krama dan sopan santun. Bagi penghayat kepercayaan Marapu dikenal dengan istilah hori, artinya adat. Dalam adat ini ada yang dipantangkan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan ada juga yang tidak dipantangkan. Dalam komunikasi antara penghayat kepercayaan Marapu atau pemeluk kepercayaan Marapu dengan Tuhan, dan Tuhan tidak disebut dengan secara langsung tetapi menggunakan kalimat-kalimat kiasan. Dalam kehidupan sehari-hari, etika komunikasi yang paling menonjol dalam kepercayaan Marapu itu adalah pada saat berkunjung ke rumah seseorang akan disuguhkan siri dan pinang, yang bahasa kiasannya kutawinu atau pahapa, bagian dari tata krama. Jadi implementasi dalam penghayat kepercayaan Marapu seperti yang kita tahu bahwa manusia itu hidup bukan hanya sendirinya, tetapi manusia itu hidup harus berdampingan dan saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Jadi dalam berkomunikasi pun manusia tetap membutuhkan orang lain dalam kehidupan keluarga dan sosial. Slide berikutnya, moderator. Pengaruh etika komunikasi dalam memperkuat hubungan interpersonal kepercayaan Marapu. Pengaruh yang memperkuat dalam Marapu yaitu Marapu dengan Tuhan itu diketahui oleh para pemimpin spiritual yang disebut ratu, atau nama
nama uratungu. Hubungan interpersonal antara manusia dengan Tuhan itu sama halnya juga kita. Sama halnya juga dengan hubungan interpersonal dengan sesama. Karena dalam kalimat kiasan orang Sumba itu dikenal dengan istilah cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Itu adalah pengaruh yang sangat memperkuat hubungan antara penghayat percaya Marapu dengan manusia atau hubungan antara manusia dengan Tuhannya dalam ajaran kepercayaan Marapu. Contohnya kalau kita menyakiti orang lain, sama halnya juga kita menyakiti diri kita sendiri, sebab orang lain tersebut itu adalah ciptaan Tuhan juga. Slide berikutnya kepada moderator. Tantangan dalam menginterogasikan teknologi dengan nilai kepercayaan di era VUCA. Penghayat kepercayaan Marapu menghadapi konflik dalam mempertahankan nilai-nilai kepercayaan tradisional dan dalam etika komunikasi dengan adanya perkembangan disruptif. Di era digital saat ini, internet telah menciptakan platform teknologi universal baru yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi dengan mudah. Dengan demikian, kita sebagai penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa dalam etika komunikasi untuk kedepannya akan ada banyak juga yang kita hadapi dengan teknologi kecerdasan buatan tersebut. Di dalam berkomunikasi dengan adanya teknologi maupun menjadi lebih cepat tersampaikan apa maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Hanya saja saat ini masih banyak penghayat kepercayaan yang awam akan teknologi oleh karena itu akan menjadi kendala dalam proses berinteraksi dan masih mengacu kepada sistem tradisional dalam mengikuti perkembangan zaman, tidak meninggalkan nilai-nilai kepercayaan. Contohnya dalam penggunaan teknologi di era disruptif ini, tempat sakral atau acara ritual yang tidak boleh didokumentasikan atau privat data seperti yang ada di dalam kepercayaan Marapu agar nilai-nilai kesakralan tidak berkurang walaupun seiring perkembangan zaman teknologi. Slide berikutnya kepada moderator. Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan inklusif dalam teknologi di era VUCA. Dalam meningkatkan aksesibilitas ini, teknologi semakin canggih dan modern saat ini harus ada upaya yang mesti dilakukan supaya mendapatkan kesetaraan yang memadai dan seimbang dalam penggunaan teknologi tersebut. Dalam kepercayaan Marapu tidak juga menutup kemungkinan untuk kemajuan zaman yang semakin modern. Contohnya seperti telepon genggam digunakan untuk berkomunikasi dari jarak jauh, kamera digunakan untuk memfoto ketika melakukan proses ibadah atau ritual. Ini juga merupakan bahwa kepercayaan Marapu tidak tertutup di era disruptif sekarang. Tetapi dalam penggunaan setiap kamera ada juga yang masih tidak boleh difoto atau didokumentasikan. Salah satunya adalah rumah yang tidak berpenghuni dan tangga yang seperti jurang. Tempat tersebut biasa dikenal dengan rumah Tuhan Yang Maha Esa atau rumah besar. Tempat ini tidak sembarangan didokumentasikan atau difoto untuk dipublikasikan. Jika ingin memfoto tempat tersebut harus melakukan ritual dulu, yaitu tujuannya meminta agar kepada para Marapu untuk melakukan pemotretan di tempat tersebut, apakah bisa dilakukan atau tidak karena ada hukum adat yang tidak boleh dilanggar agar nilai-nilai yang ada dalam tradisi adat istiadat penghayat kepercayaan Marapu tidak merosot dan berkurang kesakralannya, karena dalam kepercayaan Marapu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih ya kepada keenam penulis kita. Sebagai apresiasi yang harus kita berikan kepada pemateri kita, marilah kita memberikan reaction pada link Zoom. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Oke, untuk acara selanjutnya kita masuk di acara sesi diskusi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa resen dan bisa juga menuliskan pada kolom chat. Terima kasih. Oke, sebelum
ada yang bertanya, kita bincang-bincang dulu ya. Saya ingin berbincang-bincang dengan enam penulis kita pada siang menjelang sore hari ini ya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana pengalaman kelompok 2 ini ketika mendapat materi untuk menulis sebuah buku dengan judul tersebut. Kira-kira kesan dan pesan apa yang dipetik dari isi buku ini? Mungkin Saudara Aulia, silakan. Belum, masih unmute Kak? Mungkin kalau dari saya, dengan judul ini tuh kayak memang sangat menarik sih, karena kan etika komunikasi ya, apalagi dari kepercayaan gitu. Mungkin ini sebagai pembahasan yang begitu menarik dari kepercayaan lain, karena kan kami di sini membahas tidak hanya satu kepercayaan Marapu juga ada, Kaharingan, Sabta Dharma, serta Parmalim gitu. Jadi pembelajaran itu sangat banyak gitu yang saya baca gitu dengan buku ini, dan dengan judul ini itu sangat menarik gitu, karena ini etika komunikasi gitu, komunikasi terhadap interpersonal, terhadap orang lain, dan terhadap tradisi kita sendiri seperti. Oke ya, mungkin dari yang lain, Saudara Mariot atau Saudara Jeffrey. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Ingin menambahi yang telah disampaikan oleh Mbak Aulia. Memang di dalam buku ini kita akan mengetahui bagaimana etika komunikasi dalam setiap kepercayaan yang telah kami tulis, dan bagaimana hubungan interpersonalnya, bagaimana implementasinya, dan pesan saya sih dari buku ini kita sudah akan mengetahui bagaimana pentingnya etika komunikasi di dalam kepercayaan maupun secara umum. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke ya, sangat menarik sekali. Mungkin dari penulis yang lain juga. Saya ingin menambahkan, Kak Moderator, melalui buku ini kita itu memberikan peluang untuk menginspirasi orang untuk berkomunikasi secara efektif dan lebih bertanggung jawab, dan juga melalui buku ini kita mengetahui bagaimana pentingnya dari etika komunikasi itu sendiri, di mana kesadaran akan dampak kata-kata dan juga tindakan kita terhadap orang lain, dan juga kesan kita yang kita tinggalkan melalui komunikasi tersebut. Sekian. Oke, terima kasih. Yang lain? Soalnya belum ada yang bertanya. Bagi teman-teman yang bertanya, silakan. Ini kan dibuka untuk gratis dan untuk umum juga. Jadi segala pertanyaan boleh dituangkan di sini kecuali isi hati ya. Itu nggak boleh dituangkan karena ini pemikiran tentang isi buku, bukan pemikiran tentang masalah pribadi. Untuk peserta silakan jangan lupa mengisi link daftar hadir, dan jika ingin membeli buku dari kelompok ini bisa menghubungi narasumbernya, yaitu Saudara Aulia.
Oke, ini ada pertanyaan dari saudari. Perkenalkan, saya Adiatri dari Jawa Tengah, Kota Semarang. Izin bertanya. Di dalam proses pembuatan buku ini ada pembahasan mengenai etika komunikasi antara kepercayaan satu dengan kepercayaan lainnya. Tidak ya, kalau ada tolong di-trailer sedikit bagaimana realisasinya. Demikian. Ayo silakan diberi tanggapi pertanyaan dari saudara Adiatri dari Jawa Tengah. Baik, izinkan saya menjawab. Mungkin kalau secara signifikannya itu tidak ada, tetapi kalau memang secara tertulisnya itu seperti gotong royong itu memang ada secara kepercayaan kami dan kepercayaan lain seperti itu. Tapi kalau memang signifikannya seperti ini, seperti pertanyaan ini memang tidak ada karena kami memfokuskan ke kepercayaan kami gitu. Tapi kalau memang kayak kepercayaan kami berkomunikasi dengan komunitas lain atau kepercayaan lain memang ada seperti kayak gotong royong tadi yang saya jelaskan tadi seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan sama teman-teman yang lain. Ayo, silakan dari penulis yang lain atau pemateri yang lain. Baik, izin menambahkan moderator. Terkait pertanyaannya tadi itu mengenai komunikasi antar kepercayaan satu dengan kepercayaan lainnya. Seperti yang dikatakan oleh pemateri pertama tadi yang sudah menjawab, memang tidak ada. Tapi kan setiap kepercayaan mempunyai nilai ajaran masing-masing dalam masalah etika komunikasi dan bagaimana komunikasi terjalin. Tapi saya rasa semua mempunyai kesinambungan yang benar gitu, kayak kan dalam berkomunikasi kita itu tidak dibatasi berkomunikasi dengan siapa, tidak ada batasan, kita itu bebas yang dimana kita itu bisa saling menghargai dan juga berkomunikasi secara sopan sesuai norma nilai-nilai, dan juga kita mendapatkan feedback atau mendapatkan timbal balik dari komunikasi tersebut. Mungkin sekian, terima kasih. Oke, dari pemateri yang lain. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditambahkan, kita akan masuk di penutup ya, karena waktunya juga sudah menunjukkan di jam 14.51. Terima kasih apresiasi yang sangat mendalam dari saya secara pribadi sebagai moderator kepada keenam pemateri sekaligus penulis. Untuk itu, mari sekali lagi kita memberikan aplaus kepada mereka. Oke, terima kasih. Jadi isi buku ini dapat saya simpulkan, etika komunikasi sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari walaupun di era perkembangan zaman yang semakin modern ini. Tadi juga isi dari buku ini lumayan luas. Interupsi, mohon maaf interupsi. Moderator ini ada yang bertanya. Mungkin bisa diapresiasi dulu. Di mana? Di kolom chat, silakan. Itu kan tadi sudah dijawab pertanyaan dari Adiatri, dijawab oleh Aulia dan saudara. Oh iya, pasti. Barangkali kelewat ya. Siap.
itu lumayan luas. Ada yang secara umumnya, ada dari perspektif kepercayaan, dan ada juga dari beberapa paguyuban, di antaranya Permalin, Kehalingan, Sabta Dharma, dan Marapu. Untuk selanjutnya, saya rasa sudah cukup untuk sesi diskusi bersama dengan presentator. Saya tutup, dan pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri yang sudah menyampaikan materi dengan begitu baik, dan juga saya apresiasi untuk Bapak, Ibu, serta teman-teman semua yang sudah menyimak dengan antusias dari awal hingga akhir. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama-sama dapat bermanfaat, dan jangan lupa untuk menonton diskusi berikutnya, karena masih ada 4 webinar beda buku lagi dari mahasiswa pendidikan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua, jika tertarik dan menginginkan buku kami, bisa menghubungi narahubung kami, Saudara Mario Trido Simanguntung, atau kontak Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Nantinya kami ada 6 buku yang merupakan karya dari mahasiswa pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, karena tadi saya mengawalinya dengan pantun, makanya saya tutup juga dengan sebuah pantun. Pergi berkunjung ke rumah mantan, di rumah mantan duduknya lesehan. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat siang, Rahayu. Horas, Sampurasun, Waras, Adil Katalino, Baru Camin Kasaruga, Basengat, Kaju Bata. 5 Langu, Kurusmana, Hong Urun Basuki Langgeng. Waktu saya serahkan kembali kepada host untuk melanjutkan rangkaian acara pada siang hari ini. Terima kasih. Rahayu, Bu Nur. Rahayu, Rahayu. Rahayu, Bu. Rahayu, Rahayu. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik, sehat. Sehat-sehat selalu ya. Lama kita nggak jumpa ya. Semoga nanti jumpa di tahun depan. Tahun ini, semester depan. Ibu Nur kayaknya liburan ya, Bu ya? Sekarang sedang menguji. Sekarang sudah balik kampus, sudah musim ujian. Saran Bu buat. Sekarang sedang musim ujian di IBC. Kabarnya gimana, Bu? Ini Rahayu. baik, baik, sehat. Ini maaf saya sambil-sambil menguji ya. Oh iya, Bu. Terima kasih kepada saudara moderator yang telah memandu acara Beda Buku pada siang hari ini menjelang sore. Selanjutnya, sambutan penutup dari Pak Andri Hernandi sekaligus menutup acara Beda Buku pada siang hari ini menjelang sore. Dipersilakan. Mohon maaf, tadi Pak Andrinya sudah izin di saya karena beliau ada rapat lagi. Mungkin bisa diputarkan video yang dikirim kemarin aja itu.
Suaranya nggak jelas. Suaranya tidak muncul. Supito mungkin bisa dibantu. Bentar, saya cari videonya. Masih belum keluar suaranya. Sini share screen ya teman-teman. Mohon maaf teman-teman, jaringannya lagi nge-lag, nggak bisa nih. Rahayu Horas Sampurasun Waras Adil Katalino Bacu Ramin Kasauga Basengat Ka Jumata Li Malangu Puruk Sumangga Hong Ulung Basuki Langgeng. Rekan-rekan semuanya, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Anda dalam acara webinar Bedah Buku ini yang tentunya membahas suatu topik yang menarik, yaitu tentang etika dan sistem nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam era disruptif atau yang disebut dengan VUCA. Kami sangat mengapresiasi waktu dan pemikiran yang telah Anda sumbangkan untuk menjadikan diskusi dan buku ini menjadi lebih berharga. Buku yang telah dibahas ini mudah-mudahan bisa memberikan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat dijadikan pijakan utama dalam menghadapi tantangan-tantangan yang muncul di era disruptif ini. Kami yakin ya bahwa pemahaman lebih lanjut terkait dengan etika dan sistem nilai akan menjadi landasan yang kuat bagi kita semua untuk bersikap lebih bijak dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral dalam menghadapi perubahan yang begitu cepat dan kompleks. Semoga kita harapkan ya diskusi kita hari ini menjadi titik awal untuk refleksi lebih dalam tentang bagaimana nilai-nilai kepercayaan dapat membimbing kita dalam menghadapi dinamika zaman, dan kita juga harus senantiasa memahami bahwa di tengah ketidakpastian dan perubahannya begitu cepat, tentu saja
kearifan dan keadilan yang bersumber dari nilai-nilai etika dan sistem nilai kepercayaan dapat menjadi pemandu utama bagi setiap tindakan kita. Nah, sebelum kita mengakhiri, izinkanlah saya untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada mahasiswa yang tadi menjadi narasumber yang telah berbagi pengetahuan dan pengalamannya, serta kepada seluruh peserta yang telah aktif berpartisipasi dalam diskusi ini. Semoga apa yang kita telah pelajari dapat menjadi inspirasi untuk perubahan yang positif dan tindakan sehari-hari kita. Terima kasih sekali atas partisipasi Anda semua. Mari kita terus berkembang dan berkontribusi positif dalam menjalani kehidupan ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya, dan kita masih banyak webinar-webinar yang lain, dan tetaplah bijak dan teruslah memperkaya nilai-nilai kehidupan Anda. Terima kasih dan rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih. Mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi daftar link. Demikian acara webinar pada siang hari ini menjelang sore. Saya sebagai host mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan saudara dan teman-teman. Semua saya akhiri. Rahayu. Horas maju ajua tabikun sampurasun waras Adil Katalino Barucamin Kasaruga Basengat Kajubata Maringina Malala Limalangu Sriwangko Tabea Kurusumanga Sansiote Dormon Wah 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 Tabe Salamat Nalatai Salam Sahujud Karendem Malempang. Terima kasih. Rahayu. Rahayu. Ibu sehat. Rahayu, rahayu. Sehat, Bu Nur. Sukses semuanya ya. Sehat Selamat sore, Bu. semuanya, Sukses, Bu. bahagia semuanya. Amin. Sehat-sehat, Rahayu Pak Ibu. Andri. Pak Andri juga ada tugas, Bu. Oke.